Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan nge-review tentang jurnal penyesuaian. Nah, aku akan menjelaskan metode pencatatan pada akun beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Nah, metode pencatatan pada akun beban dibayar di muka kan ada dua nih, yaitu metode harta dan metode beban. Kalau metode pencatatan pada akun pendapatan diterima di muka ada dua juga ya, yaitu ketika dia dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai pendapatan. Nah, aku mau menjelaskan nih di mana letak perbedaan dalam pencatatannya dan disertai dengan contoh soalnya. Nah, sebelum aku mereview tentang metode pencatatan ini, jangan lupa ya di like, komen, serta subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya aku mulai ke pembahasan. Tonton sampai habis ya, keep watching. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke metode pencatatan akun pada jurnal penyesuaian khusus beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka ya. Nah, teman-teman udah belajar kita ya sebelumnya ya, beban dibayar di muka itu apa sih? Nah, beban dibayar di muka itu adalah beban yang kita bayar atau uang yang kita bayar di awal, namun jasanya belum kita terima sepenuhnya, kayak gitu teman-teman. Itu namanya beban dibayar di muka. Nah, kalau pendapatan diterima di muka itu apa? Ayo, siapa yang tahu pendapatan diterima di muka? Nah, aku jelaskan aja ya. Pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang kita diterima di awal ya, atau uang yang kita diterima di awal tapi jasa yang kita berikan belum sepenuhnya. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Nah, teman-teman, kita masuk ke beban dibayar di muka menggunakan metode harta ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan metode harta, nah, beban dibayar di muka ini dicatat dengan metode harta apabila pada neraca saldo ditulis dengan nama akun harta ya teman-teman. Nah, kalau di soal kan ada itu disebutkan tuh tabel neraca saldo, misalnya perusahaan Nabila per 31 Desember. Nah, di sana ciri-cirinya ketika kita mencatat sebagai metode harta apabila perusahaan mencatat akun tersebut dengan akun harta ya teman-teman. Misalnya jenis kegiatannya dalam perusahaan, misalnya ya teman-teman, jenis kegiatannya ada namanya kegiatan sewa ya. Nah, kalau jenis kegiatannya kegiatan sewa, dia menggunakan metode harta apabila di neraca saldo ditulis akun harta ya. Sewa dibayar di muka itu kan akun harta ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, contoh yang kedua misalnya jenis kegiatannya iklan misalnya. Nah, iklan dibayar di muka ya, iklan ya. Nah, kalau metode harta dia ketika iklan tersebut dicatat di neraca saldo menggunakan akun harta ya, iklan dibayar di muka kayak gitu. Iklan dibayar di muka kan akun harta ya. Nah, makanya dia menggunakan metode harta. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke metode beban. Nah, metode beban dicatat menggunakan metode beban ya. Beban dibayar di muka tadi dicatat menggunakan metode beban apabila pada neraca saldo ditulis menggunakan akun beban ya. Nah, contohnya ini teman-teman, jenis kegiatan apabila di perusahaan itu ada sewa misalnya. Sewa itu kan bisa sewa dibayar di muka ya, atau iklan, namanya iklan dibayar di muka. Nah, ada jenis kegiatan sewa dan iklan pada perusahaan kayak gitu teman-teman. Nah, dicatat menggunakan metode beban apabila si perusahaan ini mencatat jenis kegiatan itu menggunakan akun beban ya, misalnya beban sewa atau beban iklan. Nah, kayak gitu teman-teman. Dia menggunakan metode beban kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke contoh pencatatan dengan metode beban. Contoh soalnya, jika perusahaan pada tanggal 1 Maret 2021 membayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 12 juta
pada saat membayar asuransi, perusahaan mendebitkan biaya asuransi dan mengkreditkan kas. Ayat jurnal yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah, nah teman-teman, ini kan beban dibayar di muka menggunakan metode beban ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan metode beban itu kita mencatat harta di debit ya, harta di debit dan beban di kredit. Nah, ini dia harta di debit dan beban di kredit. Nah, teman-teman harus ingat aja ini kuncinya. BHBB ya. B yang pertama itu beban, metode beban. H yang pertama itu harta di debit maksudnya ya. Nah, B yang kedua ini juga beban lagi ya, berarti bebannya di kredit. Dan B ini adalah belum, artinya saldo yang belum terpakai ya teman-teman. Nah, jadi BHBB itu artinya metode beban, hartanya di debit, kita catat bebannya di kredit ya, dan saldonya yang belum terpakai ya. Nah, metode pencatatan untuk beban dibayar di muka menggunakan metode beban karena pada saat membayar asuransi perusahaan mencatat dengan mendebitkan akun beban. Nah, ya betul ya, mendebitkan akun beban nih dan mengkreditkan kas. Nah, jadi asuransi dibayar di muka kita debitkan dan biaya asuransi kita kreditkan sebesar 200.000. Nah, dari mana datang 200.000? Gampang aja teman-teman. Carilah nilai yang belum terpakai ya. Nah, gimana cara carinya? Ya, kan di sini si perusahaan membayar asuransi pada tanggal 1 Maret ya. Nah, Desember harus melaporkan keuangannya, harus membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita hitung aja teman-teman, dari Maret ke Desember berapa bulan? Ayo kita hitung ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan yang kepake. Nah, kalau menggunakan metode beban, yang dicatat itu saldo yang belum kepake teman-teman. Jadi yang belum kepakainya berapa? Berarti kita hitung dari Januari sampai Februari ya. Januari, Februari, jadi 2 bulan yang belum kepake. Kenapa Maret nggak dihitung? Ya nggak dihitung teman-teman, karena cuman sampai 1 Maret ya jatuh temponya, jadi kita nggak hitung Maret, cuman sampai Februari. Jadi Januari, Februari itu kan 2 bulan, jadi yang terpakai adalah 2/12 kali 12 juta sama dengan 200.000. Kayak gitu teman-teman, ngerti ya teman-teman? Oke, aku berharap teman-teman mengerti ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh pencatatan dengan menggunakan metode harta ya teman-teman. Masih poin beban dibayar di muka tadi, tapi menggunakan metode harta. Nah, ini contoh soalnya ya. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Nabila membayar uang di muka sejumlah 12 juta untuk 1 tahun asuransi. Jurnal penyesuaian yang tepat apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan harta adalah, nah ingat ya teman-teman, tadi kalau menggunakan metode harta kita mendebitkan bebannya dan mengkreditkan hartanya. Nah, saldonya gimana? Saldo yang terpakai atau yang belum terpakai? Nah, yang sudah terpakai ya teman-teman. Nah, yang sudah terpakai. Nah, ini dia. Supaya teman-teman bisa lebih ingat lagi ya, ini dia. Kalau cara singkatnya untuk bisa mengenal atau untuk bisa menghafal menggunakan metode harta itu, ingat aja ini HBHH ya. HBHH. Nah, H yang pertama itu adalah harta ya, metode harta. B yang kedua itu beban di debit. H yang selanjutnya adalah harta di kredit. Dan H yang terakhir adalah
yang habis, saldo yang habis. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kan si perusahaan itu kan sudah membayar uang asuransi di awal ya, namanya asuransi dibayar di muka. Nah, 12 juta ya untuk 1 tahun, katanya dibayarnya bulan Oktober, sementara Desember harus buat jurnal penyesuaian. Nah, berarti kalau menggunakan metode harta, kita catat nilai yang sudah kepake ya teman-teman. Nah, jadi berapa tuh yang sudah terpakai teman-teman? Dari bulan Oktober sampai Desember berapa bulan? Kita hitung ya. Oktober, November, Desember. Jadi ada 3 bulan. Nah, kalau mencari yang terpakai gimana? Tinggal kita perkan dengan 12, berarti 3/12 dikali dengan 12 juta ya teman-teman, dapatlah hasilnya 300.000. Nah, itu yang kepake, yang sudah menjadi beban perusahaan. Nah, jadi beban asuransi kita debitkan sebesar 300.000 dan asuransi dibayar di muka kita kreditkan sebesar 300.000. Nah, gampang ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini betul semua kita nih teman-teman. Kalau cuman sederhana ini ya, yang penting teman-teman harus tahu kalau metode harta yang didebitnya apa, yang dikreditnya apa. Kalau menggunakan metode beban, yang didebitnya apa, yang dikreditnya apa. Gampang banget teman-teman. Nah, sekarang kita masuk sewa diterima di muka ya teman-teman. Nah, sewa diterima di muka tuh akan ada 2 pencatatan juga, apabila dicatat sebagai utang dan apabila dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau dicatat sebagai utang teman-teman, kita debitkan utangnya ya. Nah, utangnya kita debitkan. Nah, di kreditnya apa? Di kreditnya pendapatan. Nah, ini dia ya teman-teman, ini ya. Diterima di muka ini kan merupakan utang. Nah, yang titik-titik kita isi apa? Misalnya kita isi dengan sewa diterima di muka ya. Nah, sewa diterima di muka itu kalau dia dicatat sebagai utang, dia diletakkan di debit. Temannya apa? Temannya pendapatan, berarti pendapatan sewa. Nah, kalau dicatat sebagai metode pendapatan atau pendekatan pendapatan, nah, kita debitkan pendapatannya teman-teman. Yang dikreditnya apa? Utangnya ya. Misalnya pendapatan itu pendapatan sewa. Nah, berarti debit pendapatan sewa dan kreditnya apa? Sewa diterima di muka teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dicatat sebagai utang ya, saldo yang dicatat itu yang sudah dilewati, artinya yang sudah menjadi haknya si perusahaan ya teman-teman. Nah, kalau dicatat sebagai metode pendapatan atau pendekatan pendapatan, saldo yang dicatat itu yang belum dilewati teman-teman ya, yang belum kepake ya teman-teman. Nah, gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka apabila dicatat menggunakan pendekatan utang ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diterima pembayaran sewa untuk jangka waktu 1 tahun pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar 3.600.000. Jika perusahaan mencatatnya sebagai kewajiban, jurnal penyesuaian yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2015 adalah, nah teman-teman, di sini kan ada kata kunci ya, dicatat menggunakan metode kewajiban. Nah, kalau menggunakan metode kewajiban, berarti kita mendebitkan utang dan mengkreditkan pendapatannya ya teman-teman. Nah, coba ayo kita mulai ke pembahasan ya. Nah, sewa diterima di muka kita debitkan. Nah, sebesar 900.000 dan pendapatan sewa kita kreditkan ya sebesar 900.000. 900.000 itu dari mana dapatnya teman-teman? Ya, kita dapat 900.000 itu dari nilai yang sudah kepakai, dari pendapatan yang benar-benar sudah menjadi haknya perusahaan ya teman-teman. Nah, jadi kan
si perusahaan tuh nerima uang tanggal 1 Oktober, sementara tanggal 31 Desember perusahaan ini harus membuat jurnal penyesuaian. Berarti harus kita hitung nih teman-teman, yang sudah diterimanya kan dari bulan Oktober ke Desember, ada berapa bulan itu teman-teman. Nah, yang sudah menjadi haknya perusahaan ya, yang udah benar-benar diterima perusahaan ya, dari bulan Oktober ke Desember, berarti ada 3 bulan. Nah, kalau 12 bulan ya, 1 tahunnya, berarti kita perkan aja 3/12 dikali 3.600.000 sama dengan 900.000. Nah, itu dia teman-teman yang sudah dilewati perusahaan, nilai yang sudah dilewati perusahaan, artinya saldo yang sudah benar-benar menjadi haknya perusahaan, udah dicatat sebagai pendapatan ya, sebesar 900.000. Nah, sisanya ini belum dicatat teman-teman ya, sisanya ini belum dicatat karena di sini perusahaan menggunakan metode utang. Oke teman-teman, mengerti ya? Nah, sekarang kita lanjut metode pendapatan ya. Nah, jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka menggunakan metode pendapatan. Nah, contoh soalnya, akun pendapatan jasa menunjukkan jumlah saldo sebesar 2.500.000 di akhir periode. Dari jumlah pendapatan tersebut, 500.000 layanan belum dikerjakan katanya ya. Jurnal penyesuaian per 31 Desember adalah, nah teman-teman, kalau di sini menggunakan metode pendapatan ya, kita harus mencatat saldo yang belum dikerjakan, yang belum terpakai, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan katanya 500.000 layanan belum dikerjakan katanya kan. Nah, berarti kita catat saldo yang belum terpakai teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau menggunakan metode pendapatan, kita debitkan pendapatannya. Di sini kan kasusnya adalah pendapatan jasa ya, karena perusahaan menerima uang atas jasa yang dikerjakan ya, namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasa didebitkan sebesar 500.000 ya. Nah, nilainya ini ingat ya, nilai yang belum terlewati ya. Nah, dan yang kita kreditkan adalah pendapatan diterima di muka sebesar 500.000. Nah, ingat kata kuncinya ya teman-teman, kalau menggunakan metode pendapatan ya, dicatat saldo yang belum dilewati, kayak gitu ya teman-teman. Mengerti ya teman-teman? Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Oke teman-teman, itu dia review tentang metode pencatatan pada akun beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa berbagi manfaat juga ya. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa di like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video menarik aku lainnya ya. Oke teman-teman, aku pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.